Padahal dulu jadi manajer perusahaan komputer enak, gajinya gede. Saya sempat putus asa loh waktu itu. Itu tahun 2004-2005. Sampai akhirnya tahun 2008 bangkrut. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel Pipo Hargianto. Untuk yang baru pertama kali join, perkenalkan nama saya Pipo. Saya investor properti. Properti yang saya suka adalah properti yang menghasilkan passive income. Properti penghasil passive income itu apa? Ya, properti yang menghasilkan income tanpa kita perlu bekerja. Contoh, disewakan. Nah, ketika disewakan kan kita nggak kerja, tapi propertinya tetap menghasilkan uang sewa bagi kita. Itu salah satu contoh. Selain itu, bisa juga ada bisnis bagi hasil di atasnya. Jadi orang lain bisnis di situ, kita bagi hasil. Atau bisa juga ada bisnis yang ada operatornya di atas properti tersebut. Atau bisa juga ada bisnis yang sudah tersistematis dengan baik sehingga bisa jalan tanpa setiap hari harus kita ke sana. Contohnya minimarket waralaba atau toko ban motor franchise. Hari ini teman-teman, ini sedikit agak melenceng. Kita nggak ngomongin properti, tapi pengalaman saya berbisnis. Walaupun tetap pendapatan saya bisa dibilang 90% dari investasi di properti saya. Tapi saya ada bisnis, ya walaupun kecil-kecilan, tapi sudah 20 tahun. Mulai tahun 2003, 16 Januari 2003. Nah ini kan sudah 20 tahun. Nah saya coba berbagi pengalaman saya. Mudah-mudahan pengalaman saya selama 20 tahun ini bermanfaat untuk teman-teman. Baik yang mau mulai usaha, yang sudah mulai usaha, atau yang baru mikir-mikir enaknya usaha atau enggak ya. Nah saya itu sebelumnya tahun 97 kan lulus kuliah, terus kerja di perusahaan pembiayaan. Terus tahun 2001 saya pindah ke perusahaan komputer. Saya cerita dulu ya biar teman-teman ada gambaran. Nah di perusahaan komputer itu sebenarnya gaji saya udah enak. Kira-kira 11 kali UMR waktu itu. Wah enak, anak muda punya gaji gede. Nah tapi saya terus jadi kepikiran pengen bisnis sendiri. Nah 31 Desember 2002 saya memutuskan mengundurkan diri. 16 Januari 2003 saya mulai bisnis sendiri. Dan ternyata teman-teman, bisnis sendiri tidak semudah yang diomongkan sama motivator-motivator itu teman-teman. susah. Jauh lebih susah daripada waktu saya kerja jadi karyawan. Ya tapi itu yang sudah ya sudah ya toh. Saya sharing ke teman-teman. Jadi kalau ada orang yang ngomong, Wah bisnis sendiri tuh enak loh, santai. siapa yang bilang santai? Semua harus dikerjakan sendiri loh. Dari jadi office boy yang ngerangkep, ya jadi direktur juga ngerangkep. Jadi finance yang ngerangkep, ya jadi marketing juga ngerangkep. Jadi bagian gudang juga kadang-kadang iya, jadi sopir juga kadang-kadang iya. Semuanya dirangkap semua. Tapi itu suka duka orang berbisnis. Nah, saya yang awalnya tadinya kerja di perusahaan komputer, itu awalnya saya keluar terus bingung mau bisnis apa. Terus saya ketemu teman saya yang sudah ahli masalah mesin pertanian. Saya tanya, Pak, enaknya bisnis apa ya? Terus dia ngomong, Oh paling enak bisnis pertanian Pak Pipo. Pertanian itu kan Indonesia negara agraris. Jadi banyak orang-orang yang butuh alat-alat pertanian. ya karena saya baru resign, masih bingung, ya ikutin aja omongannya kan. Mulai berbisnis alat pertanian. Dan ternyata itu salah besar, gagal, nggak kemana-mana, nggak jalan kemana-mana. Terus saya coba lagi dari situ, nemu tuh ionizer. Wah, lihat ionizer tuh kayaknya menarik juga ya. Bikin ionizer. Ionizer tuh alat yang kalau ketiup AC nanti menghasilkan ion supaya bisa menangkap penyakit-penyakit atau malah ya pokoknya yang tidak benar lah di udaranya biar bisa diikat supaya nggak menjadi debu atau apa. Pengen bikin tapi nggak bisa. Bingung mulainya dari mana. Terus lama-lama jadi punya ide bikin mesin pengering padi. Ya, tadi kan alat pertanian, salah satunya mesin pengering padi. Ternyata alatnya nggak jadi-jadian. Terus jadi kepikiran bikin alat pengering baju. Nah ternyata alat pengering baju, bajunya nggak kering-kering ya kan. Nah terus bikin lagi alat pengering popok bayi. Nah waktu itu kan masih pakai popok ya, diapers masih belum memasyarakat. Atau sekarang bilang pampers itu ya, belum memasyarakat. Jadi masih pakai popok bayi yang model kain seperti itu. Saya bikin pengeringnya dan nggak laku teman-teman. Kayaknya laku cuman mungkin 1
kakak saya yang beli ya kan, mungkin kakaknya kasihan ya lihat adiknya. Nah dari situ terus saya juga bisnis piring melamin, jualan piring melamin, jualan kipas angin, door to door, dari toko ke toko, disuruh nongkrong nungguin di depan toko gitu. Ya itu pengalaman. Dan saya masih ingat ya, waktu itu saya mikir, gila ya, untung cuma 5.000, padahal saya jualannya ke Bogor dari Jakarta. Padahal dulu jadi manajer perusahaan komputer enak, gajinya gede. Saya sempat putus asa loh waktu itu. Itu tahun 2004-2005. Itu saat-saat susah. Tapi tetap dijalanin. Dan dulu enak kan kalau tanyain orang, kamu kerja di mana? Oh, perusahaan komputer Amerika. Oh, gagah langsung. Sekarang orang tanyain, kamu usaha apa? Jualan kipas angin, jualan piring melamin. Pokoknya barang-barang nggak jelas. Nggak jelas bukannya barangnya nggak jelas, barangnya mah jelas. Jualan saya nggak jelas laku gitu. Maksudnya nggak laku-laku. Akhirnya konsinyasi ada yang laku, ada yang enggak. Ada yang disuruh nunggu, nggak dibayar-bayar. Ruwet lah waktu itu. Terus coba lagi karena gagal jualan sikat gigi elektrik. Pertama saya nggak mau jualan. Terus teman saya bilang, ini kamu tak titipin ya barang sikat gigi elektrik. Terus kita coba jual, ternyata laku 10. Ya udah, beli lagi 25 piece. Laku lagi. Waktu itu iklan lagi banyak, iklan di TV sikat gigi elektrik. Jadi saya jual sikat gigi elektrik juga gampang. Beli lagi 100 unit, 100 piece, laku lagi. Nah, begitu beli 1.000, laku lagi. Beli 20.000, nggak laku teman-teman. Nah, waktu 20.000 nggak laku, benar-benar problem tuh teman-teman. Sebulan itu paling cuman laku 20 piece. Jadi kalau 20.000 piece itu ya mungkin butuh 1.000 bulan ya teman-teman ya. 1.000 bulan itu kira-kira 80 tahun. 80 tahun ya lumayan ya, nunggu sikat gigi elektrik sampai 80 tahun itu nanti dijualnya bukan sebagai sikat gigi elektrik, tapi sebagai fosil sikat gigi elektrik teman-teman. Dan itu sampai sekarang masih ada sikat gigi elektriknya di gudang saya di rumah. Yaitu pengalaman. Selain itu juga jualan alat-alat promosi ya kan, ke perusahaan-perusahaan. Teman-teman saya ngelihat, Pipo kamu tuh dulu manajer perusahaan komputer Amerika, sekarang kok jualan nggak jelas. Kadang jualan Pampers, kadang jualan kipas angin, kadang jualan sikat gigi elektrik, piring melamin. Udah kamu ini aja dah, bikin alat-alat promosi. Nah, disuruh bikin ballpoint, kemudian dikasih logonya perusahaan, bikin paper bag untuk goodie bag gitu ya. Terus jam, dinding, jam tangan, dikasih logo perusahaan. Itu semua pernah saya jalani. Pokoknya palu gada. Apa lu mau, gua ada. Menjual segalanya ya kan. Itu pengalaman saya. Sampai akhirnya tahun 2008 bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena dibohongin orang. Invoice tagihan 200 juta nggak dibayar. Padahal omset kantor 60 juta sebulan. Dibohongin orang 200 juta, 3 bulan omset nggak dibayar. Yaitu benar-benar kondisi yang paling parah lah itu ya 2008. Tapi untungnya 2008 saya mulai investasi properti. Dan sejak itu investasi properti lah yang menyelamatkan saya sampai hari ini teman-teman. Makanya saya kalau ngomong, ya teman-teman mau bisnis, mau jadi karyawan, saya sih no problem. Yang penting jangan lupa investasi properti. Karena berdasar pengalaman saya, karyawan atau pengusaha itu sama aja. Sama-sama bisa kaya, sama-sama nggak bisa kaya, tergantung orangnya ya kan. Tapi yang bisa menyelamatkan kita nanti terutama di hari tua adalah investasi kita di apapun ya. Teman-teman bisa saham, bisa properti, atau yang lain. Saya ngertinya cuma 2 itu ya, yang lain-lain saya nggak ngerti. Nah, dari pengalaman saya berbisnis itu teman-teman, saya mengambil beberapa kesimpulan. Ada beberapa kesalahan yang saya lakukan. Mudah-mudahan kesalahan-kesalahan itu jangan teman-teman lakukan ya kan. 1 adalah masuk ke bidang yang tidak dikuasai. Saya tadinya kerja di perusahaan pembiayaan, perusahaan kredit. Jadi jago masalah kredit ya kan. Masuk ke perusahaan komputer, walaupun komputer baru bidangnya, tapi saya kan tugasnya bikin paket untuk kredit. Oh, gampang, karena itu background saya ya kan. Nah, tapi ketika saya berbisnis sendiri, saya tidak bisnis di bidang kredit ataupun di bidang komputer. Tapi saya malah mulai dari alat pertanian. Yang mana menurut saya ini bidang yang sama sekali beda. Saya nggak ngerti apa-apa di situ. Terus nggak punya customer base.
Sehingga mulai dari nol semuanya. Bukannya nggak bisa teman-teman. Teman-teman kalau mau bisnis di bidang yang baru, bisa teman-teman. Tapi mungkin ya, kemungkinan besar uang sekolahnya mahal. Rugi sana, rugi sini, ketipu sana, ketipu sini. Itu akan terjadi. Nah, pelajaran kedua adalah, kesalahan saya adalah ganti-ganti bisnis. Yang sebentar jualan alat pertanian, sebentar jual pengering baju, sebentar jual alat peralatan bayi, sebentar jual kipas angin, sebentar jual piring ngalamin, jual sikat gigi elektrik, alat-alat promosi, kincir angin. Menurut saya itu salah. Kenapa? Karena pekerjaan itu ya harus ditelatenin. Kalau telaten, masalah diberesin satu-satu, lama-lama kita jadi ahli, akan menjadi sukses. Yang ketiga adalah, ya karena ganti-ganti bisnis, jadi tidak fokus. Kurang pas. Nomor 3, tidak fokus, kesalahan saya. Saya baru mulai sukses bisnisnya itu ketika tahun 2006 saya fokus. Semua bisnis dimatikan, tinggal satu bisnis doang. Outsource waktu itu. Untuk sales, orang-orang sales. Sudah fokus, berhasil 2007 atau 2006 ya. 2006 mungkin. 2006 diputus kontraknya. Cuman punya satu klien, diputus kontraknya. Untung dapat klien baru 2007. 2008 kliennya bangkrut, jadi habis semuanya. Jadi dari situ saya belajar satu hal, bahwa punya satu klien itu berbahaya sekali. Sebaiknya punya banyak klien, sehingga kalau ada masalah, ya jangan menaruh telur di satu keranjang. Nomor 4 teman-teman, kesalahan saya kalau teman-teman pelajari tadi adalah berbisnis tapi tidak punya customer base. Membangun pasar itu jauh lebih susah daripada sudah punya pasar tinggal cari produk. Ngerti maksudnya? Ya, kalau teman-teman sudah banyak, semua minta dibeliin sikat gigi elektrik, tinggal beli sikat gigi elektrik, lemparin ke sini lebih gampang. Daripada, ini ada pabrik produksi sikat gigi elektrik, tolong Pak Pipo bantu jualin. Wah, itu susah teman-teman. Nah, nomor 5 teman-teman yang saya pelajarin adalah saya itu tidak punya inovasi. Jadi ya cuman jualan kipas angin, ya jualan kipas angin. Jualan piring melamin, ya jualan piring melamin. Karena tidak ada inovasi baru, ujungnya apa? Perang harga, teman-teman. Jadi cuman yang penting lebih murah. Yang penting lebih murah dari sana, yang penting lebih murah dari sana. Anak baru masuk ikut perang harga. Digencet sama raksasa-raksasa, pemain-pemain lama yang harganya bisa turunin terus. Sudah berani nurunin, dia produknya lebih banyak, berani kasih utang lagi. Kita pemain baru pasti berat untuk bisa ngelawan seperti itu. Jadi inovasi itu menurut saya perlu. Nah, nomor 6 teman-teman, kesalahan saya adalah karena tidak punya inovasi, jagain supaya harganya nggak hancur. Akhirnya nomor 6, kasih hutang, ya kan? Kasih hutang itu jeleknya untuk pemain baru adalah pemain baru itu modalnya nggak gede, teman-teman. Nah, itu kalau kasih utang ya berat, teman-teman. Utang 1 bulan gitu kan, berarti kan kita beli barang cash, barangnya mandek di gudang 1 bulan, baru laku, dijual, mundur 1 bulan lagi. Berarti kan butuh 2 bulan omset, kekuatan uangnya. Jadi kalau uangnya mau omsetnya 100 juta, berarti dia butuh modal kerja 200 juta. 100 juta untuk gudang, beli barang yang gudang, 100 juta untuk kasih utang. 2 kali lipat. Nomor 7 teman-teman, kesalahan saya adalah waktu itu terlalu fokus ke bisnis. Kalau pendapat saya fokus ke bisnis bagus teman-teman. Tapi Sabtu Minggu sebaiknya kita juga mikirin investasi. Investasi apa ya? Ingat teman-teman, investasi jangan repot. Nah oke teman-teman, itu pelajaran saya selama 20 tahun saya berbisnis sendiri. Saya jarang teman-teman sharing pengalaman tentang bisnis karena menurut saya bukan pebisnis yang hebat. Dan saya pun pendapat saya adalah orang mau bisnis, mau jadi karyawan, mau jadi profesional sama aja. Yang penting jadi investor. Jadi walaupun jadi karyawan ya tetap harus invest, jadi profesional tetap harus invest, jadi pengusaha juga tetap harus invest. Karena investasi ini yang akan menyelamatkan kita ketika hari tua. Nanti punya passive income yang banyak dari investasi kita. Oke teman-teman, silahkan berbisnis. Silahkan bekerja lagi, silahkan investasi. Jangan lupa invest properti penghasil passive income. Terima kasih telah mengikuti video hingga selesai. Untuk yang belum subscribe, ayo subscribe channel Pipo Hargianto dan klik lonceng notifikasi untuk mengikuti video-video selanjutnya.
Teman-teman juga bisa mengikuti seminar-seminar gratis yang saya bagikan. Silakan daftar melalui nomor berikut.